Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Putri dari kelas 3 D4 Elektronika B. Di sini saya akan menjelaskan di mana di sini saya mendapatkan tugas yaitu finite state machine, di mana tugasnya seperti ini. Dengan state-nya S0, S1, S2, dan S3. Lalu langsung saja kita masuk ke filenya, di mana di sini saya sudah membuat file VHDL-nya. Di sini untuk portnya saya membuat X sebagai input, clock sebagai input, dan reset sebagai input, di mana key dan S sebagai output. Dengan state type-nya S0, S1, S2, dan S3. Untuk signalnya yaitu next state, current state, dan state type. Di sini hanya untuk inisialisasi saja. Lalu setelah itu untuk state track-nya, di mana jika resetnya sama dengan 1, maka current state-nya dia akan kembali ke S0. Lalu else if clock given and clock 1, maka dia akan ke next state. Untuk prosesnya, di mana di sini untuk case S0, ketika X sama dengan 0, maka dia kembali ke S0, maka next state-nya tetap S0. Nilainya 0. Lalu setelah itu else berarti ketika X-nya 1, maka next state-nya adalah 1. Maka next state berpindah ke S1 dan nilai Q-nya, output-nya adalah 1. Lalu untuk case S1, di mana ketika X-nya 0, maka output-nya 2, Q-nya adalah 2. Dan next state-nya pindah ke output-nya adalah 2, dan next step-nya pindah ke S0. Else berarti ketika X-nya sama dengan 1, maka output-nya adalah 3, dan next step-nya pindah ke S2. Begitu pula untuk case S2 dan case S3. Nah, setelah programnya selesai, kita masuk ke cek sintaksnya, di mana ketika cek sintaksnya telah berhasil, kita masuk ke simulasi. Oke. Tunggu sebentar untuk cek sintaksnya. Nah, ketika sudah berhasil masuk ke simulasi, di mana di sini sudah membuat file TouchBench-nya, di mana ketika untuk portnya sudah otomatis. Nah, untuk clock-nya, di mana pertama clock-nya 1, setelah itu menunggu 5 detik, clock-nya berubah menjadi 0. Lalu ada case pertama, case kedua, dan case ketiga, di mana ketika resetnya sama dengan 1, lalu menunggu 20 detik, maka di sini akan terjadi apabila ada sebuah error, maka di sini nantinya akan muncul sebuah tanda error. Kalau tidak, maka IRR-CNT-nya akan menambah 1. Begitupun untuk case kedua. Ketika resetnya 0 dan TX inputnya 0, lalu menunggu selama 20 detik. Jika case-nya berhasil, maka IRR-CNT-nya akan menambah 1. Namun jika salah, maka dia akan muncul error. Tentu saja begitu pula dengan case 3, di mana ketika inputnya 1, lalu menunggu selama 10 detik, lalu berubah menjadi inputnya 0. Jika terdapat error, maka akan muncul error, namun jika tidak terdapat error, maka akan lanjut 1. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya, ketika program telah selesai, kita bisa cek sintaksnya terlebih dahulu. Jika sintaksnya telah berhasil, kita lanjut ke simulasinya. Nah, di sini di mana ini bisa kita perbesar dan bisa kita ini sebagai key, sebagai output, bisa kita ganti warnanya untuk lebih jelasnya, dan juga bisa diganti ke nilai desimal. Nah, seperti ini. Bisa kita bandingkan dengan tugasnya, di mana di sini bisa kita cocokkan. Yang pertama, ketika resetnya 0, untuk pertama resetnya 1 selama 20 detik, lalu setelah itu resetnya akan 0. Untuk inputnya, yang pertama yaitu inputnya 0, memang inputnya 0. Ketika inputnya 0,
X-nya 0, maka Q-nya juga 0. Ketika X-nya 0, Q-nya juga 0. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu, ketika masuk ke sini, dalam 40 detik, resetnya sudah 0. Dan ketika inputnya 1, dapat kita lihat bahwa ketika inputnya 1, maka dia akan berpindah ke S1, di mana di sini menghasilkan output sebesar 1. Nah, di sini outputnya sebesar 1. Lalu setelah itu ketika inputnya 0, ketika inputnya berubah 0, bisa kita jelas lagi di sini. Ketika inputnya 0, di sini ketika inputnya 0, di mana ketika inputnya 0, maka akan berpindah ke S0 dengan outputnya sebesar 2. Di sini outputnya 2. Lalu ketika inputnya 1, kembali 1, maka di sini kan awalnya berada di S0, inputnya 1, maka di sini outputnya juga 1 karena dia kembali ke S1. Lalu setelah itu dalam selang waktu tersebut, S1-nya inputnya 1, maka dia akan berpindah ke S2 dengan outputnya 3. Lalu setelah itu pada ke 80 nanosecond ini, S-nya 0, di mana X-nya inputnya adalah 0. Jika inputnya 0, maka dia tidak akan berpindah, akan tetap di S2 dengan output sebesar 4. Setelah itu, ketika di S2 ini, inputnya diberikan 1. Ketika inputnya diberikan 1, maka setnya akan berpindah ke S3. Setnya berpindah ke S3 di sini. Ini untuk S ini sebagai state-nya. State-nya pindah ke S3 dan menghasilkan output sebesar 5. Lalu setelah itu ketika X-nya 0 kembali dari S3, X-nya 0, maka dia akan berpindah ke S1 dan menghasilkan output sebesar 6. Lalu ketika sudah pindah ke S1 dan mendapat input 1, maka dia akan kembali ke S3. Begitu seterusnya. Nah, dari simulasi ini sudah sesuai dengan tugasnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.